Saya dari kecil memang dari keluarga Katolik, calon pastor. Saya nggak ngerti kan itu Nabi Muhammad siapa, Allah siapa. Saya tahunya kan di saat pada belajar ngaji tuh saya ngerasa kesepian. Mengapa mereka pada menikmati bulan Ramadan dan ternyata saya juga merasakannya sekarang gitu. Mereka nggak pernah menentang dan justru menyuruh saya agar taat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Masya Allah, pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, kembali lagi nih kita bertemu bersilaturahmi dalam layar kaca. Masya Allah nih dalam dunia maya ini nih kita bisa insya Allah berjumpa dengan sahabat atau teman-teman sahabat wakaf di dunia maya di channel YouTube Wakaf TV. Ya pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu seorang mu'alafah muslimah, alhamdulillah, yang beliau kurang lebih sudah lama nih masuk Islam nih teman-teman sekalian. Cuman yang kita pengen tahu tuh ceritanya ya. Kita sih tidak mementingkan beliau ini mu'alaf dari tahun berapa, tahun 1945 misalkan gitu. Bukan itu. Kita ingin menampilkan atau berbagi kisah-kisah, cerita-cerita beliau-beliau ini masuk Islam itu seperti apa, begitu teman-teman sekalian. Penasaran? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Bu? wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat. Sehat terus. Ibu Dia, nama lengkapnya siapa Bu Ibu Dia? Aku nama lengkapnya Diah Purwanti. Dia Purwanti. Iya. Itu nama lahir ya, dari lahir? Nama lahir. Tapi setelah lahir sebenarnya ada, cuma udah dihilangin. Oh, dihilangin Bu? Iya, karena kan ya Oh gitu. ada ini. Sekarang ada nama muslimahnya nggak? Itu jadi ngikutin aja Oh, nama lahir, nggak cuma dirubah, ngikutin enggak. sesuai ini. Karena di aktenya memang demikian, cuma kemarin sebelum-belumnya kan memang ada nama non muslimnya, cuma saya hilangin gitu. Oh gitu, Masya Allah. Ibu Dia dulu masuk Islam tahun berapa? Tahun 94 atau 5 tuh? Saya masuk Islamnya tahun 1994. 94 tuh, Masya Allah, udah lama sekali Bu itu. Cuman kita ini pengen dengar ceritanya nih Bu. Dulu Ibu agama sebelumnya apa ya? Katolik. Katolik? Ya. Oh. Nah, yang teman-teman ingin tahu nih awalnya nih Bu ya, cerita Bu Diah ini dulunya seperti apa gitu sebelum masuk Islam nih. Jadi apakah Ibu Diah ini seorang Katolik yang kita ketahui Katolik itu rajin beribadahnya, kuat dan sebagainya gitu. Dulu nih Bu Diah ini seperti apa gitu di Katolik dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kecil memang dari keluarga Katolik, walau ibu saya sebelumnya Muslim. Ibunya Muslim? Keluarga ibu juga masih Muslim semua. Oh. Tapi kalau bapak, setahu saya memang Katolik, tapi ternyata saya pernah ada wawancara dikit juga keluarga tuh, dulunya kecilnya juga Muslim juga, tapi sekarang keluarga bapak itu orang tua Katolik semua. Dan dia juga punya kakaknya sebenarnya Muslim, tapi adiknya semuanya tuh sekarang Katolik, walau sekarang udah ada yang menikah dan masuk Muslim juga. Itu keluarga campur-campur gitu deh. Terus saya kan dari kecil memang sudah Katolik, pendidikan juga Katolik, sekolah di sekolah Katolik. Di mana Bu Katolik? Apanya? Di mana lokasi sekolahnya? Sekolahnya di sini dekat Tebet. Oh, di Tebet? Iya, SD Asisi 2 sama SMP Asisi. Dulu kan tinggal di sini daerah Menteng Atas, gusuran itu. Oh, di situ, iya. Atau jadi pendidikan pun pendidikan Katolik juga, sekolah itu di gereja itu ya rajin sih saya sebenarnya. Karena di sekolah juga banyak teman Katolik ya, ikut kalau ada misa-misa ya bareng. Pelayanan apa? Bareng itu pelayanan ada di sekolah juga kan kental juga ya pendidikan agama. Kalau ada latihan kur apa ada tugas gereja pasti ikut di sana. Cuma nggak ikut yang apa, kalau yang muda-mudi gitu
Nggak ikut. Putra altar enggak? Enggak, nggak ikut sekolah minggu juga enggak. Jadi ya sebatas itu aja kalau yang di itunya, di pendidikannya yang dapat di sekolah. Kalau yang di luar sekolahnya nggak belajar Katoliknya lagi, cuma ya taat deh, dia apa dibilang rajin, nggak pernah bolos deh itunya ke gerejanya. Dulu gitu. Orang tua menanamkan nilai agama tuh seperti apa, Bu? Maksudnya kamu harus ini ya, ada target misalkan, kamu harus begini gitu, atau biarin aja begitu? Alhamdulillah sih orang tua biasa ya toleransi, karena memang basicnya mungkin ya nggak mungkin lah dia melarang harus gimana, sedangkan ya maaf aja ibu saya kan dulunya Muslim dan keluarga juga sampai sekarang juga nenek saya juga Muslim juga kan, keluarga banyak yang Muslim gitu. Dan saya hidup juga di lingkungan Muslim di daerah itu, dan di sana juga Muslimnya biarpun mereka nggak fanatik tapi kental ibadahnya, yang kalau habis maghrib ngaji, pada belajar ngaji. Nah itu di saat pada belajar ngaji tuh saya ngerasa kesepian karena teman-teman pada ngaji, saya nggak ada temennya. Kalau gitu. Mau ikut-ikut ke ini paling ya cuma ngelihat dari luar aja di masjid gitu. Kalau pas lagi bulan Ramadan, kalau lagi terawih tuh nggak bisa main gitu. Pas kalau lagi sahur juga ikut-ikut, setelah sahur kita pada main kemana, jalan kemana, ngerasain bahagianya tuh di situ tuh. Udah sebenarnya sih dalam hati memang ada rasa apa ya, udah kebahagiaan sendiri sih gitu. Kalau di agama ini, di agama Muslim, terkadang saya juga berpikir kok mereka pada apa ya, belajar agamanya tuh, yang anak-anak itu belajar Qurannya Pak Iqra itu dulu nggak ngerti kan ya saya. Iya, itu kok apa malam-malam kok pada rajin-rajin, semangat begitu. Dan sekarang baru saya ngerasainnya, rasa yang mereka rasakan dulu itu saya rasakan juga sekarang gitu. Dulu udah tertarik Bu ya ngelihat mereka sudah berjamaah gitu. Ya. Cuma bertanya aja kenapa gitu. Apa ya, tapi kan saya belum paham, belum ngerti. Ya Bu, ini saya tertarik Bu ya, karena saya jarang wawancarain mualaf tuh tahun 90-an. Jadi saya penasaran pada saat itu suasana orang-orang masuk Islam, hijrah masuk Islam tuh seperti apa gitu. Ini saya juga jarang ketemu narasumber yang masuk Islam itu sekitar tahun 90-an. Pertanyaannya nih Bu, dulu mendengar kata Islam itu seperti apa Bu? Islam tuh diasosiasikannya tuh seperti apa gitu? Apakah dulu Ibu mendengar Islam tuh jelek, begini gitu? Islam bukan sebagai sebuah ajaran ya maksudnya. Jadi Islam tuh dengar tuh orang tua atau orang-orang di keluarga tuh Islam tuh begini gitu. Manusianya berarti ya. Iya. Ya. Dulu Islam tuh pertama kali dengar tuh kayak gimana gitu? Iya. Dulu ya sebelum saya Islam ya. Dulu kebetulan sih memang saya ya alhamdulillah Allah memang sudah mentakdirkan saya masuk Islam walaupun bukan keinginan saya sebenarnya. Gitu. Karena menikah. Menikah. Tapi saya alhamdulillah dengan menikah itu saya jadi Muslim. Dulu sewaktu saya belum Muslim itu, saya pandangan tentang Muslim itu kan kalau Muslim itu pasti bilangnya Allah itu kan memang satu ya. Dan ada Nabi Muhammad. Saya nggak ngerti kan itu Nabi Muhammad siapa, Allah siapa. Saya tahunya kan kalau dulu Tuhan Yesus itu. Dan kalau sekarang saya baru paham bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Nabi. Nah dari situ, dan saya dulu juga memandangnya Islam itu kok kayaknya begitu apa ya, disiplin, kental, dan dengan puasa. Tapi saya melihat mereka yang melakukan puasa itu bahagia banget. Itu juga saya bertanya-tanya itu mengapa mereka pada menikmati bulan Ramadan, dan ternyata saya juga merasakannya sekarang gitu. Jadi bukan sesuatu yang negatif ya yang Ibu dengar awal kata Islam itu ya? Justru keingintahuan sebenarnya mengapa mereka merasakan itu gitu. Gitu ya, penasaran juga ya. Pengen tahu saya.
Jadi ya saya cari-cari juga kan, cari tahu. Dan kebetulan teman saya kan banyak yang Muslim. Jadi ya banyak masukan-masukan dari teman-teman dan saudara-saudara juga, sepupu-sepupu kebetulan juga Muslim, sepupu-sepupu banyak yang Muslim. Jadi dari situ saya nggak pernah berpikiran negatif tentang Muslim tuh. Karena lingkungan pun tidak ada yang negatif ya tentang Islam, Masya Allah. Kemudian beranjak masuk Islam lah, kita skip aja Bu. Nah, Bu Diah ini kenal Islam di mana? Maksudnya Islam sebagai sebuah ajaran dan Ibu pengen masuk gitu. Itu turning point-nya tuh, titik baliknya, ini kayaknya agama yang bener nih, Islam nih, saya pengen masuk gitu. Nah itu gimana tuh ceritanya? Itu perjalanannya sebenarnya panjang juga ya. Karena memang dulu awalnya nikah dan itu saya belum menjiwai banget, Muslimah belum belajar banyak gitu ya. Banyak kejadian-kejadian, banyak inilah, kalau di kilas balik panjang nggak bisa diceritain satu-satu. Pokoknya intinya sih sebenarnya ya saya menemukan kedamaian, ketenangan di agama saya sekarang, Muslim ini. Dan saya juga pernah mengalami suatu hal yang ibaratnya membuat saya memang benar-benar makin yakin gitu dengan Islam itu. Ketenangan-ketenangan yang dulu nggak pernah saya dapat gitu, dan itu benar-benar saya rasakan sekarang gitu. Nggak kayak kalau dulu kan banyak yang inilah. Yang Ibu, ini kita langsung ke situ Bu, kita loncat ke situ nih kan Bu Diah udah Masya Allah merasakan manisnya iman, kemudian setelah bersyahadat gitu kan, otomatis kan pertanyaannya nih Bu, pertanyaan saya sama teman-teman sahabat wakaf, alasannya kenapa Bu masuk Islam itu? Ini terkait ajaran sebelumnya ya. Apakah ada keraguan di ajaran sebelumnya atau agama yang Bu Diah peluk sebelumnya? Kalaupun ada, pada adakah ayat-ayat tertentu yang membuat Bu Diah ragu atau ajaran? Biasanya konsep ketuhanan gitu kan. Konsep ketuhanan ini nggak cocok, nggak sesuai dengan hati nurani saya atau apa gitu. Ada nggak Bu alasannya Bu Ibu meninggalkan ajaran sebelumnya? Kalau semakin memantapkan semakin memantapkan saya ke Islam ya memang ketuhanan juga. Konsep ya, ketuhanan ya karena ya apa sih, saya sebenarnya ya ingin melupakannya, tapi yang Roh Kudus gitu deh, itu yang ada tunggal gitu ya? Dan semakin saya belajar, semakin saya temukan jawabannya di situ. Semakin semakin menggali, semakin ketentramannya itu ya. Ketuhannya itu kalau di Muslim kan memang kita mah Islam, Tuhan ya Allah satu ya. Kalau Nabi ya memang Nabi Muhammad, dia bukan ini beda dengan yang mereka itu. Kalau mereka kan nggak menyebutnya Nabi, mereka kan memang menuhankan Nabi gitu. Jadi semakin mantapnya ke situ, dan ya banyak juga sih sebenarnya banyak ya yang udah banyak, saking banyak lupa banyak. Iya kan udah lupa ya, wajar. Cuman kan ini Ibu kan bercerita kan atas dasar pengalaman, apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu alami gitu. Nggak apa-apa sebenarnya kalau dia mau ceritakan nggak apa-apa, kalau yang dikit nggak apa-apa juga. Nah kemudian respon keluarga nih Bu setelah masuk Islam pada saat itu gimana Bu? Kalau respon keluarga ya alhamdulillah sih nggak menentang. Nggak menentang justru ibu saya kan memang, ibu saya udah almarhum sebenarnya ya. Mungkin awalnya karena Muslim ya, mereka nggak pernah menentang dan justru menyuruh saya agar taat. Gitu. Dan saya ingat sekali itu karena dulu sebelum ibu saya meninggal itu nenek saya almarhum juga sudah mengasih minta tolong sama saya. Dia itu coba tolong ibunya diajak kembali lagi gitu. Itu ya bisa dibilang nyesel nggak nyesel sih, itu juga sih belum sempet keomongan gitu ke ibu. Nggak tahu ternyata ya nggak lama nenek saya meninggal itu, yang meninggal itu ibu bilang ibu saya sakit, nggak sempetin lagi ya meninggal. Itu aja sih, ingin bikin ibu saya kembali nggak bisa Allah gitu. Allah izinkan ya. Kalau bapak saya sih nggak pernah ini. Kebetulan adik saya juga
laki, ada 2 sih, yang satu laki masih Katolik, yang satu juga mualaf juga, dia menikah sama perempuan Muslim, alhamdulillah masuk mualaf juga. Dan yang laki-laki ini, yang satu lagi yang belum mualaf ini, mudah-mudahan sih saya berharap mualaf juga. Amin, amin. Mudah-mudahan ini justru calon pastor, dan kita juga. Calon pastor adik. Iya, udah kemarin Oktober kemarin pentasbihan diakon, jadi udah tinggal yang di Indonesia aja, ini nanti baru itunya pasti penobatannya lah, diakon. Nah, tadi kan frater. Terus udah lulus lah ibaratnya deh, udah itu jadi diakon itu. Nah, bapak saya sih sama adik saya nggak pernah ini. Kita juga, walaupun saya kan ibu saya udah nggak ada, saya tinggal sama bapak, ngurusin bapak itu. Itu juga kadang-kadang kalau pas Natal, ya saya nyiapin keperluan bapak saya juga gitu untuk Natalnya itu gitu. Kita ya saling toleransi lah, saling menghargai, karena memang awal prinsipnya kita memang agama kita banyak beda-beda gitu, jadinya saling toleransinya di situ. Ya, kalau kita saling menghargai, toleransi dalam rumah, cuman ada batas-batasnya gitu ya. Nah, yang saya penasaran Ibu, kan setelah masuk Islam tuh biasanya mualaf tuh ada hambatan, tantangan, rintangan gitu. Ini apa nih Bu yang Ibu alami setelah itu? Banyak sih. Banyak banget. Yang paling epic ceritanya deh Bu. Paling boleh epic yang mengantarkan saya ke sini sekarang ini, yang gitu. Ketakdirkan saya sampai sini sebenarnya. Kalau masalah yang lumrah ekonomi itu udah biasa ya, tapi saya yang benar-benar tantangan hidup bagi saya itu belajar untuk menjadi muslim yang benar-benar istiqomah itu. Istiqomah, nggak bisa dari belajar membaca Qurannya, dari sejarah-sejarahnya, perjalanan muslim, cerita-cerita tentang Nabi Muhammadnya, atau banyak cerita-cerita lain tuh, pelajaran-pelajaran muslimnya kayak ya yang anak-anak sekolah pernah mereka dapat itu kan saya nggak dapat sama sekali gitu. Jadi saya harus mencari sendiri. Saya udah belajar ke sana ke sini belum bisa. Nah, kebetulan suatu hari itu saya coba cari-cari ini, karena kan kemarin belajar itu yang memang mereka basicnya muslim, jadi pada bisa yang ngikutin. Saya coba-coba mencari yang untuk yang mengajarkan para mualaf. Nah, kebetulan saya WA itu lah Allah takdirkanlah ke MCI, ketemu Civero, dan ya sampai sini gitu. Sebenarnya tantangan terbesar saya yang ingin belajar muslimnya itu yang belum kesampaian. Saya untuk masalah apa aja saya nggak permasalahkan gitu, cuma yang saya permasalahkan ya itu. Ada ini Bu, ada dari keluarga gitu, ada yang menghambat atau maksudnya Ibu nih menjadi ingin muslimah yang baik, cuman dihalangin atau apa, entah teman atau keluarga, sahabat yang beda agama gitu. Apa dicemooh, apa gitu kayak gitu. Alhamdulillah sih kalau teman-teman banyak yang dukung ya. Dukung semua ya. Keluarga juga banyak yang dukung. Adik saya yang calon pastor itu juga mendukung, walaupun saya jadi kadang-kadang suka mempertanyakan ya. Saya kan sering terlibat kegiatan dia, adik saya yang Katolik itu, yang pastor. Di kegiatan dia itu sering masuk ke gereja. Nah, saya di antara dua ini nih, saya mewakili ibu saya juga kan, karena bapak saya udah tua juga ngikut itu. Jadi suka acara-acara itu, kadang saya ya Allah ini dosa apa enggak gitu. Dari itu segi keislaman itu kita gitu. Sebenarnya itu aja sih yang bikin saya ini, cuma ya mereka sangat menghargai perbedaan agama itu sih. Itu yang mengganjal Ibu ya? Yang masih mengganjal tuh begitu sebenarnya. Walaupun kalau Natalan yang saya nggak bakal ikut, cuma ya paling mempersiapkan kayak pasang pohon Natal, kalau ada tamu ya bantu-bantu subuhannya. Itu sebenarnya bisa Bu dikomunikasikan ya, misalkan Bu Dia nih
mengkomunikasikan ke adiknya batasan-batasan di Islam tuh nggak boleh gini. Setelah saya belajar itu sebenarnya bisa diobrolin lah gitu. Khawatirnya kita terlalu banyak toleransi kebablasan gitu. Sebenarnya itu yang dikhawatirkan kan. Mungkin. Jadi gak enak akhirnya kita terjerumus dalam hal kekufuran, itu makanya bahaya. Iya sih, itu yang bikin saya ragu itu aja sih. Nah Bu, nih saya penasaran Bu. Ibu kan istiqomah susah ya segala macam. Ada kepikiran mau balik lagi lah gitu? Jangan sampai itu. Bu ya. Jangan sampai, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam saya amin, itu. Amin. Karena gini Bu, pertanyaan sederhana ya, karena kan di non Muslim ya, Kristen atau Katolik kan dijanjikan surga Bu. Masya Allah ya. Janjinya tuh luar biasa lah. Sedangkan di Islam ini Bu, tahapannya kan wah kita beramal soalnya begini gitu. Jadi masih ada proses gitu. Kenapa sih Ibu masih tetap milih Islam gitu? Sedangkan yang sebelumnya tuh kayaknya gampang sekali. Gitu. Iya, saya dulu mengalami belajar hanya hafalan-hafalan aja kan. Makanya ya gampang untuk ngikutin. Untuk sekarang tuh berat. Justru semakin berat, semakin saya tertantang. Dan setelah saya melewati tahapan-tahapan itu kayak ada kepuasan tersendiri, ketenangan gitu. Terus ya mudah-mudahan jangan sampai ada kepikiran gitu. Intinya untuk meraih surga itu mudah, tapi tidak semudah itulah. Iya, semakin saya pelajari, cari tahu Islam itu apa, gimana, semakin memantapkan gitu, bikin tenang. Ibu sekarang umurnya ada berapa? Mau 48. Oh, 48. Anak udah berapa? Anak alhamdulillah 5. Udah 5 di pondok semua apa? Waktu kan ada 2 yang perempuan dulu sih di pondok. SD-nya yang pas SMP hanya madrasah aja. Sampai yang SMA udah sekolah biasa. Tapi kalau yang laki ini ya karena ada keterbatasan sekarang di sekolah umum yang 3. Yang penting dijaga ininya Bu, akidahnya segala macam. Iya, itu juga saya ya pokoknya prinsip saya belajar sambil ini belajar agama, jangan sampai anak saya jangan seperti saya gitu deh. Pokoknya ya saya modalin ilmu agama dulu yang kecil. Dari dulu saya juga mendidik anak tuh sebelum mereka sekolah umum, saya biar ngaji dulu gitu. Jadi biar dia kenal agama dulu, baru ilmu pendidikan umum gitu. Nah, Ibu selama ini udah berapa tahun gitu ya? Banyak. Udah 30 tahun ya? Tahun lebih. Ini selama perjalanan menjadi seorang muslimah ini ada yang ngiming-ngimingin lagi nggak Bu? Ngiming-ngiming untuk balik lagi gitu? Nanti dikasih apa gitu? Kalau iming-imingan sih alhamdulillah enggak, cuma mereka kayak apa ya, memberikan isyarat itu aja kali. Mungkin kalau pas lagi acara-acara adik saya tuh mereka memang saya lihat bahagia, apa aja gimana terpenuhi semua. Tapi ya semakin dari situ saya alhamdulillah semakin mantap gitu. Ya nggak pernah, mudah-mudahan jangan sampai goyah gitu. Iya, amin. Nah Bu, ini setelah masuk Islam, kegiatannya apa nih Bu sekarang? Alhamdulillah kalau sekarang, karena waktu itu memang ada kejadian yang bikin saya untuk makin semangat belajar agama ya, karena itu pokoknya istilahnya kalau udah dikasih kesempatan hidup lagi, saya akan memperbaiki belajar saya, keislaman saya, kegiatan saya. Jadi ya karena saya memang tantangan saya nggak bisa belajar agama itu, jadi saya mencari terus. Dan saya kalau dulu mungkin prinsip saya pengennya belajar dulu baru yang kayak ikut kajian-kajian, ya kayak istilahnya kamu jangan sok pakai hijab kalau belum baik. Kalau saya justru saya ini mendingan kita pakai hijab, dengan itu kita harus jadi baik gitu. Nah jadi sekarang ya saya belajarnya ya karena belum bisa yang baca-baca Al-Qurannya gitu, saya yang saya bisa dulu ya sering ikut kajian-kajian, tapi yang hanya yang dekat-dekat rumah gitu. Dan itu juga kalau urusan anak-anak udah selesai, baru saya ikut kajian apa yang
masih terjangkau lah. Saya targetin sih memang. Pokoknya ya paling nggak seminggu, sebulan sekali itu saya harus datang. Nggak mungkin Allah nggak ini ya. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Ada aja gitu. Misalnya mau acara apa nggak taunya nggak jadi. Ya udahlah saya mending ngaji gitu. Ya karena Masya Allah ya Bu, ini termasuk dipermudah soalnya. Iya, alhamdulillah. Karena banyak juga teman-teman, saya juga nyaksiin ya, saya juga ke daerah-daerah ya, ke Sulawesi, kemana gitu kan. Tenaga pengajarnya nggak ada. Mereka mau ngaji, mau belajar, nggak bisa karena nggak ada gurunya. Karena gurunya mesti naik dulu, naik ke atas gunung gitu kan, mesti naik motor segala macam, jalan terjal dan seterusnya. Dan juga banyak juga teman-teman mualaf nih ketika masuk Islam malas belajarnya, malas belajar karena urusan ekonomi ya, karena wajar juga sih ketika masuk Islam langsung diuji kan ekonomi kan, dibersihin tuh hartanya tuh kan, benar-benar. yang halalnya sisa berapa, yang ini jadi dibersihkan. Nah kadang mereka kurang kuat juga nih teman-teman imannya segala macem, udah gitu lembaga mualaf juga yang sedikit dan kurang monitor. Jadi karena termasuk bersyukur ya Ibu ya, termasuk bersyukur masih bisa dimudahin sampai sekarang istiqomah, Masya Allah, alhamdulillah. Nah sekarang pertanyaan terakhir Ibu, harapannya Bu Dia nih ke depan seperti apa nih? Mungkin untuk Bu Dia, keluarga, dan umumnya seperti apa? Kalau untuk saya dulu ya. Ya, saya ingin benar-benar menjadi muslim yang utuh, muslimah yang utuh. Yang kafah ya, Islam yang kafah. Ya, istilahnya saya belum karena saya minim pendidikan muslimnya untuk ajaran agama Islam itu minim. Saya ingin menjadi benar-benar Islam yang sama dengan yang lainnya, yang seperti Islam dari lahir, yang dari kecil sudah belajar Islam. Menguasai sih ya itu masih jauh ya. Yang penting saya bisa muslim yang seperti Allah mau dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu. Kalau untuk teman-teman ya saya berharap karena teman-teman yang muslim sudah punya kesempatan muslim dari kecil, ya jangan sampai nggak taat gitu. Karena ya kita kan hidup cuma sekali ya, kesempatan nggak mungkin datang lagi, dan kalau apalagi udah umur segini ya cari bekal. Apalagi saya merasa ketinggalan jauh banget bekal untuk itu, untuk pulang nanti merasa belum punya bekal. Ya udah Bu, ada lagi nggak Bu? Itu aja deh. Mungkin Bu Dia pengen nyampein ke adiknya, ada nggak mau disampaikan? Ke adik saya ya kan dia udah, kalau yang namanya dia belajar agama kita juga ya, dia juga belajar agama kita ya, kan udah teologi apa nggak ngerti deh banyak pelajarannya. Mungkin bisa menemukan kebenaran ya, mudah-mudahan kalau memang Allah takdirkan ikuti kata hati ya, yang agama yang sebenarnya simpel dan logis aja lah. Agama Islam saya memandangnya demikian lah. Islam itu sangat simpel dan logis, yang memang kelihatannya memberatkan, tapi justru dengan memberatkan, yang kelihatannya memberatkan itu ada suatu apa ya? Ya kayak apa ya? Kayak kita sholat itu kan semua gerakannya saya dulu nggak ngerti, dengan belajar jadi paham, justru bermanfaat bagi kita semua gitu. Ya mudah-mudahan dengan belajar itu kan justru semakin tahu ya, mudah-mudahan hatinya. Dan untuk bapak saya juga mudah-mudahan bisa kembali lagi gitu. Ya mudah-mudahan dia mengerti Islam itu bukannya ribet ya, karena Islam tuh maksudnya tuh dia tertata, diatur mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan semua setiap gerakan atau amal solehnya pun ada hikmahnya lah di dalamnya. Seperti itu. Masya Allah, kita aminin Bu ya, Masya Allah. Tentunya kita ya sahabat wakaf tentunya kita harapkan Bu semoga ya terkabulkan ya, tercapai apa cita-citanya, harapannya Bu Dia ini, semoga keluarganya bisa menerima Islam. Selagi masih ada waktu. Ya, mumpung masih ada waktu. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, kasih ya. Baik sahabat wakaf dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami
teman-teman bisa saksikan bersama bagaimana seorang mu'allafah muslimah yang sudah lama sekali, Masya Allah sampai sekarang masih istiqomah. Ini teman-teman patut contoh untuk kita nih yang masih muslim turunan ya, mengambil contoh dari ibu ini yang muslimah tanjakan ya, maksudnya nanjak terus itu ngegas terus ibu ya. Ngegas. Semoga bisa mengambil ibroh dan hikmah. Demikian sahabat wakaf sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mengupdate info-info terbaru dari channel kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Well, nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf ya dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport
membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.